Ibu. Ya Bu. Iya, mari silakan duduk Ibu. Iya. Nah, saya duduk dulu. Oke. Selamat sore Ibu. Iya Bu. Iya Ibu, perkenalkan saya Bidan Kadewati, bidan yang sedang di Poliklinik sore ini. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu S. Ibu S. Umurnya berapa Ibu? Umur saya 30 tahun. Oke, Ibu umur 30 tahun. Ini ada keluhan apa ini? Iya. Bu, ini kan saya kemarin seminggu yang lalu melahirkan. Ya, ini hari ke-6 ya Bu ya, kalau dilihat dari datanya. Iya. Hamil yang pertama, melahirkan yang pertama. Melahirkan 6 hari yang lalu. Iya. Tapi kok rasanya itu saya lemes ya Bu ya. Lemes, nggak enak badannya. Oh gitu. Ini kontrol ulang ya Bu ya. Kemarin sudah pernah kontrol gitu. Iya. Tubuhnya mudah capek. Iya. Kalau untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari bagaimana Ibu? Ya Setelah makanya melahirkan ini. makannya biasa Bu, lauknya tahu tempe. Karena gitu. dari orang tua nggak boleh Bu makan yang amis-amis. Oh, ada pantangan dari Iya. keluarga, nggak boleh Iya. makan yang amis-amis begitu. Iya. Oke baik, ini saya lihat dulu ya Bu ya, tadi hasil pemeriksaan secara sayangnya ya. Oke, Ibu tadi kan mengeluhnya capek, udah capek gitu. Tapi kalau dilihat dari gejala sayangnya, tekanan darah 110/70, nadinya 80, suhu 36,5, pernafasannya 24. Ini sebenarnya masih normal, ya masih alhamdulillah ya Bu ya, bagus untuk gejala sayangnya. Cuman kenapa kok Ibu ini udah capek gitu ya? Iya. Mungkin juga dipengaruhi dari ya Bu ya, menyusui bayinya terus, Iya. jadi kurang istirahat ya Bu, jadi mudah capek. Oke baik, mohon maaf Ibu, mohon izin saya akan memberikan konseling tentang nutrisi Ibu menyusui kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Minta waktunya gitu. Kalau begitu langsung dimulai, siap ya Bu ya? Iya. Oke baik. Jadi begini Ibu, selama ini Ibu udah pernah mengetahui nutrisi untuk Ibu menyusui itu bagaimana? Seperti itu mungkin pernah baca-baca di buku ini Bu, buku pink ini. Di sini ada Sekilas tentang aja, Ibu Bu. menyusui. Ya sekilas aja. Sekilas aja. Pokoknya makannya ya sehari 3 kali. Nasi, sayur, tahu tempe itu aja Bu. Oh gitu. Yang penting kenyang itu. Oh, yang penting kenyang. Iya. Tapi untuk kecukupan komponen gizinya itu belum begitu paham ya Bu Belum, ya. iya. Oke baik, begitu ya Bu ya. Jadi gini Ibu, kenapa kok Ibu setelah melahirkan itu kok harus memenuhi nutrisi makanan yang bergizi? Karena yang pertama kebutuhan nutrisinya itu untuk ibu dan juga untuk bayi juga. Kemudian yang kedua itu nanti untuk proses produksi ASI juga Bu. Jadi untuk tumbuh kembang bayinya supaya maksimal gitu. Jadi makanya harus memang benar-benar bergizi, karena selain untuk ibu sendiri juga menunjang tumbuh kembang buat bayinya. Kemudian yang ketiga itu nanti untuk mencegah anemia. Kemudian kekurangan gizi pada ibu. Jadi kalau udah anemia ya Bu ya, misalnya kekurangan zat besi dari makanannya tadi karena udah ada pantangan ya. Harusnya kalau zat besi itu kan sumbernya dari tadi ya, daging merah, kacang-kacangan, sayuran hijau. Kalau mungkin dengan daging nggak suka gitu, cuma dari yang nabati aja mungkin kurang Ibu. Jadi harus ditambah dari yang hewani, itu lebih cepat terserap karena kalau yang hewani. Tapi nggak apa-apa Bu, buat Nggak jahitan itu nggak apa-apa. Iya, mana justru bagus Bu. Itu kan sumber protein tinggi, jadi mempercepat tumbuhnya sel-sel jaringan baru. Oh gitu. Begitu, justru mohon maaf itu tadi yang pantangan itu tadi cuma mitos Bu, itu tidak benar. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau ibu sampai anemia, soalnya nanti otomatis ibu akan mudah terkena infeksi, daya tahan tubuh turun, gampang kena sakit gitu. Jadi udah lelah gitu kan, kayak itu tadi, gitu deh. Nah, kalau untuk nutrisi ibu setelah melahirkan sendiri bagaimana dengan waktu sebelum melahirkan? Masih sama atau
tambah naik atau gimana Bu? Tambah banyak atau gimana? Tambah banyak. Oh udah tambah banyak ya, Iya. jadi bagus itu Bu, memang yang benar seperti itu. Jadi nutrisi, jadi cukup cakupan gizi untuk ibu menyusui itu memang lebih banyak dibandingkan yang waktu sebelum melahirkan, sebelum menyusui, karena memang untuk produksi ASI juga gitu. Biasanya kan nggak bisa menyusui itu nanti lapar harus makan lagi Bu gitu. Nah itu untuk sumber makanannya itu memang harus memenuhi komponen gizi, antara lain ada karbohidratnya, ada protein, baik protein hewani, protein nabati, ada mineral, ada buah-buah dan ada sayur sebagai sumber vitamin. Jadi memang semua biar harus tercukupi semua Bu, harus lengkap nih gizinya. Nah untuk fungsi dan jenis makanan sendiri nanti salah satunya itu ada sumber vitamin A Bu. Vitamin A itu nanti fungsinya di dalam ASI ya Bu ya, supaya bayinya itu terbentuk kekebalan, jadi jarang terkena penyakit infeksi. Nah kemarin itu kan setelah melahirkan itu sudah dapat vitamin A ya Bu ya? Sudah. Ya udah diminum ya Bu ya? Itu untuk vitamin A ibu menyusui itu dapatnya nanti dosisnya 2 kali, masing-masing 200.000 international unit ya Bu ya. Nanti yang pertama itu setelah melahirkan sudah, kemudian yang kedua itu setelah 24 jam itu sudah minum lagi ya Bu ya. Oke baik, sudah bagus itu. Nah kalau untuk mempertahankan supaya vitamin A selain dari suplemen tadi diminum, itu dari makanan. Sumber makanannya apa Bu? Dari wortel, buah-buahan yang warnanya kuning kemerahan, jadi seperti tomat, wortel, nangka, seperti itu. Nah kalau dari hewani itu dari kuning telur, itu banyak vitamin A-nya, hati, kemudian dari mentega itu juga banyak. Kalau dari sayur-sayuran ya sayuran berwarna hijau, itu juga ada vitamin A-nya yang cukup. Kemudian kalau untuk kebutuhan cairan selama ibu nifas ini nih, minumnya bagaimana ini Bu? Ya, kalau harus minum gitu aja. Enggak ya. Oh, kalau harus menyusui langsung minum ya Bu ya. Ya baiknya memang setelah menyusui itu langsung minum. Gitu, karena kebutuhannya itu 3 liter per hari Bu, jadi sekitar 14 gelas. Nggak tahu ya Bu ya. Bagaimana apa enggak ya? Jadi setiap kan biasanya kalau sehari itu kita nantinya itu 14 hari ya, ya udah harus menyusui kan minum, menyusui langsung minum 1 gelas gitu Bu. Jadi biar produksi ASI juga banyak. Gitu Ge. Kemudian selain dari mineral, dari vitamin A, dari protein tadi ya, kemudian dari karbohidrat itu juga ada zat besi. Zat besi kalau ibu nifas itu diminumnya itu selama 40 hari. 1 tablet ya Bu per harinya. Yang banyak itu ya Bu? Iya, yang seperti waktu hamil. Kalau waktu hamil kan 90 tablet ya Bu. Kalau untuk nifas itu 40 hari aja. Oh ya Bu. Tuh, kemudian, nah di sini ada contoh Bu menu sehari-hari untuk ibu nifas. Nah ini nanti bisa dibaca ya Bu ya. Tuh di sini kalau enggak ini saya kasih lihat ya Bu ya. Ini misalnya pagi nanti ada nasi, telur ceplok, tumis kacang panjang sama tauge gitu. Nanti siangnya nasi, kemudian ikan, ayam goreng, tempe bacem, sayur bening, daun katuk, pepaya kayak gitu. Sore juga ada contohnya seperti ini. Jadi ada karbohidratnya, ini ada 4 sumber protein. Kemudian teri balado ini juga teri, ini banyak kalsiumnya ya Bu ya gitu. Terus sayur-sayuran ini sumber vitamin dan mineral itu ya Bu ya. Nanti bisa dibaca-baca Bu di rumah boleh. Terima kasih Bu. Kemudian di situ juga disebutkan Ibu ini ada makanan untuk merangsang produksi ASI ya Bu ya, meningkatkan produksi ASI. Ada jagung, ada bayam, daun singkong, daun katuk, dan pepaya, kacang tanah, kacang merah. Nanti bisa dibaca gitu itu nanti untuk meningkatkan produksi ASINya seperti itu.
Nah, kemudian bahayanya Bu kalau ada pantangan makan seperti Ibu tadi ya dari keluarga bilang gitu, dikhawatirkan ada salah satu komponen gizi yang tidak terpenuhi. Nanti takutnya misalnya zat besinya kurang jadi anemia kayak gitu. Kemudian kalau misalnya pantangan makan itu juga akan mengakibatkan nanti proses penyembuhan panjenengan itu recovery-nya itu akan lebih lambat karena kan harus membutuhkan protein tinggi untuk untuk pertumbuhan sel-sel jaringan baru ya Bu ya, itu kan Mengembalikan karena kalau dalam rahim itu kan setelah plasenta lahir itu kan memang ya ada luka gitu kan dalam kandungan, nanti tidak langsung bisa sembuh gitu, nifasnya udah nggak segera selesai, kemudian nanti khawatirnya jadi infeksi juga, meningkatkan resiko infeksi, capek udah kena penyakit seperti itu hal-hal tantangannya Bu ya. Kalau yang lebih baik itu tidak berpantang, harus semuanya dimakan. Nah terlebih lagi untuk produksi asinya itu, jadi jangan sampai berpantang supaya produksi asinya juga bagus. Seperti itu mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin kurang paham ya Bu ya? Sudah cukup ya. Ini sudah komplit, nanti bisa dijawab. Bisa dibaca nih Bu. Iya, ini kan Ibu sudah hari ke-6 ya kunjungan yang kedua. Kalau untuk Ibu Nifas ini kan standar kunjungnya 4 kali ya Bu. Nanti Ibu silakan berkunjung lagi. Kunjungan yang ketiga itu antara 8 sampai 28 hari. Di antara itu ya Bu, nanti bisa diluangkan waktu, Ibu bisa kontrol ulang. Nanti kalau kunjungan yang keempat nanti setelah 29 hari sampai 42 hari. Yang penting ini sampai 28 hari dulu ya Bu ya, nanti kunjungan yang ketiga. Gitu nanti. Tapi kalau ada hal-hal yang misalnya membuat Ibu merasa tidak nyaman gitu, misalnya merasa pusing atau mungkin tambah lemes, itu bisa datang sewaktu-waktu. Terima kasih Bu. Apa misalnya terjadi perdarahan yang banyak lagi, itu nggak apa-apa datang. Baik, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Setelah dilakukan edukasi keluarga, kemudian langkah selanjutnya dilakukan pendokumentasian.